Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Abdin. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal dari hukum Archimedes yang sebelumnya sudah Bu Abdin jelaskan ya. Nah, kita langsung menuju ke soal yang pertama, yaitu sebuah batu dengan volume 1 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka batu akan mengalami gaya angkat ke atas sebesar titik-titik-titik. Ya, jadi yang diketahui di sini adalah volume batu atau volume bendanya, yaitu 1 meter kubik, kemudian massa jenis fluidanya, yaitu 1000 kg per meter kubik, kemudian G-nya adalah 10. Kemudian ditanyakan berapa FA-nya, maka bisa kita jawab menggunakan rumus gaya angkat ke atas ya, atau gaya Archimedes. FA sama dengan rho GV. Nah, di mana rho-nya adalah rho fluida, ya, kemudian V-nya adalah volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Ya, rho fluida tadi 1000 ya, rho air ya. Kemudian dikali G-nya 10, kemudian VBF-nya adalah 1. Ya, kenapa 1? Ya, karena volume benda total itu kan 1. Sedangkan batu itu sendiri tercelup seluruhnya ke dalam fluida. Jadi volume benda yang tercelup ke dalam fluida ini sama dengan volume batu keseluruhan. Ya, sehingga VBF-nya adalah 1. Maka FA adalah sama dengan 1000 kali 10, 10.000, 10.000 kali 1. Berarti hasilnya adalah 10.000 Newton. Oke anak-anak, yang ini gampang ya. Nah, sekarang kita langsung menuju ke soal yang nomor 2. Nah, sebuah benda terapung pada minyak goreng dengan 2/3 bagian benda itu tercelup ke dalam fluida. Bila massa jenis benda adalah 0,6 gram per cm kubik, maka berapa massa jenis zat cair itu? Nah, jadi tadi ya diketahui volume benda yang tercelup ke dalam fluida adalah 2/3 bagian dari volume total benda itu ya. Kemudian diketahui pula massa jenis bendanya adalah 0,6 gram per cm kubik. Kalau diubah ke dalam kilogram per meter kubik, maka hasilnya adalah 600. Kemudian ditanyakan berapa massa jenis fluidanya. Masih ingat ya persamaan untuk benda yang terapung ya. Rho GV sama dengan rho GV. Nah, karena G-nya sama, bisa kita coret ya. Nah, maka sekarang tinggal rho kali V sama dengan rho kali V. Nah, bedanya adalah rho di sini adalah rho-nya fluida, kemudian V-nya di sini adalah VBF, volume benda yang tercelup ke dalam fluida, sama dengan rho yang sebelah kanan itu adalah massa jenis bendanya, kemudian dikali dengan VB, volume benda total. Ya, berarti kalau kita mencari massa jenis fluidanya ya, berarti tinggal rho B dikalikan dengan VB lalu dibagi dengan VBF ya. Rho B kali VB dibagi dengan VBF. Nah, kita masukkan aja nilai yang sudah ada ya. Rho B-nya adalah tadi 600 kg per meter kubik, kemudian dikali dengan VB ya, volume bendanya kan di sini nggak diketahui. Nah, tulis aja VB. Nah, dibagi dengan VBF-nya, volume benda yang tercelup. Tadi bagian yang tercelup adalah 2/3 dari volume benda total. Ya, sehingga bisa kita tuliskan 2/3 dari VB atau volume benda total. Nah, nanti di sini VB-nya bisa kita coret ya, yang atas sama yang bawah. Nah, maka tinggal 600 dibagi 2/3. Alias kalau diubah menjadi perkalian, jadinya 600 dikali dengan 3/2. Ya, 600 kali 3 berarti 1800 dibagi 2 hasilnya adalah 900 kg per meter kubik. Nah, dari sini jelas ya anak-anak. Nah, kalau sudah jelas kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Sebuah balok bermassa 2 kg di udara. Jika volume balok adalah 2000 cm kubik, tentukan berat balok dalam air yang mempunyai massa jenis 1000 kg per meter kubik.
Jadi ada balok ditimbang di udara itu masanya adalah 2 kg. Berarti berat benda ini adalah ya tinggal W sama dengan M kali G. Berarti M-nya 2, G-nya adalah 10. Berarti hasilnya berat bendanya adalah 20 Newton ya kalau ditimbang di udara. Pertanyaannya, berapa berat benda ini kalau ditimbang di dalam fluida? Nah, sekarang kita pakai rumus ini ya. Ingat bahwa berat benda di udara itu sama dengan gaya angkat ke atas ditambah dengan berat benda di dalam fluida. Nah, maka kalau kita mencari berat benda di dalam fluida, bisa kita pindah ruas ya. Maka hasilnya gini, berat benda di dalam fluida itu sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan gaya angkat ke atasnya. Nah, maka berat benda di udara ini ya tadi M kali G ya, berarti 20 ya. Nah, dikurangi dengan rho F ya. FA itu kan rumusnya rho GV ya. Rho-nya adalah rho fluida, V-nya adalah volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Maka rho fluidanya tadi diketahui adalah 1000 ya dikali G-nya 10 dikali volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Ya tadi volume baloknya itu kan 2000 cm3. Ya ini ya volume balok totalnya itu 2000 cm3 dijadikan meter kubik ya, tinggal dibagi dengan 1 juta, hasilnya adalah 0,002 meter kubik. Jadi VBF-nya di sini ya ingat bendanya tercelup seluruhnya ke dalam fluida, berarti itu artinya VBF-nya volume benda yang tercelup ke dalam fluida itu sama dengan volume benda total. Maka kita bisa menuliskannya yaitu VBF-nya 0,002 ya, sama dengan volume benda total. Nah, maka kita bisa mendapatkan nilai berat benda di dalam fluidanya yaitu sama dengan ya 2 kali 10 20 dikurangi 1000 dikali 10 itu kan 10.000. 10.000 dikali 0,002 itu kan hasilnya adalah 10 ya. Nah, berarti WF-nya adalah 20 dikurangi hasilnya ini tadi 10. Berarti hasilnya adalah 10 Newton ya. Jadi, berat balok tersebut dalam air adalah 10 Newton. Oke, anak-anak, sampai sini bisa ya? Bisa nggak? Oke, kalau sudah bisa, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Sebuah kapal selam berbobot 220.000 kg melayang dalam air laut dengan massa jenis 1.100 kg per meter kubik. Tentukan volume kapal selam tersebut. Berarti yang di sini yang ditanyakan adalah volume kapal selam, berarti VB-nya ya, volume bendanya. Jadi kapal selam melayang ya, berarti ya WB-nya itu sama dengan FA-nya atau FA-nya sama dengan WB-nya. Nah, tadi diketahui massa bendanya adalah 220.000 kg. Berarti bisa kita tulis WB-nya itu adalah M kali G ya, massa benda dikali dengan percepatan gravitasinya sama dengan rho GV ya. Rho-nya ingat rho F, rho fluida, V-nya VBF ya, volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Ya, karena ini sama dengan G-nya sama bisa kita coret. Kemudian tinggal MB sama dengan rho F dikali dengan VBF. Nah, massa bendanya tadi diketahui 220.000 kg ya, sama dengan rho fluidanya, rho air lautnya tadi 1.100 ya, dikali dengan VBF. Nah, maka ketemu VBF-nya itu sama dengan 220.000 ya dibagi dengan 1.100. Maka hasilnya VBF itu adalah 200 meter kubik. Ya, karena kapal selamnya tadi melayang ya, sedangkan melayang itu kita tahu volume benda yang tercelup itu sama dengan volume benda total. Nah, maka jika ditanyakan volume keseluruhan kapal selam tersebut ya juga sama dengan volume kapal selam yang tercelup ke dalam fluida, yaitu 200 meter kubik ya. Saya rasa gampang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah benda terapung pada permukaan air laut. Jika massa jenis air laut adalah 1,2 gram per cm kubik dan massa jenis bendanya adalah 0,9 gram per cm kubik, maka berapa volume benda yang tercelup dalam air laut tersebut? Ya. Berarti yang ditanyakan adalah VBF.
ya. Padahal yang diketahui di sini hanya rho fluida sama rho bendanya, ya. Jadi ingat persamaan ini, rho GV sama dengan rho GV, G-nya sama bisa kita coret, berarti tinggal rho V sama dengan rho V. Bedanya di sini ini adalah rho F, sedangkan V-nya adalah VBF, sedangkan yang sebelah kanan itu rho-nya adalah rho benda, V-nya adalah volume benda. Kalau diketahui massa jenis fluida sama massa jenis bendanya, maka bisa kita tuliskan rho B ya dibagi dengan rho F sama dengan VBF dibagi dengan VB, ya seperti ini. Maka VBF per VB itu sama dengan rho B-nya tadi 0,9, rho F-nya tadi 1,2. Nah, 0,9 ini kita bagi aja dengan 0,3 ya, hasilnya adalah 3. Kemudian 1,2 kita bagi aja dengan 0,3, maka hasilnya adalah 4. Maka VBF per VB itu adalah 3/4. Nah, sehingga VBF ya, VBF itu sama dengan berapa? 3/4-nya VB ya. Jadi volume benda yang tercelup ke dalam fluida itu sama dengan 3/4-nya volume benda total ya. Kita tulis seperti ini. Atau bisa juga ditulis volume benda yang muncul ke permukaan itu adalah 1/4 ya dari volume total ya. Jadi ini kayaknya salah ya, ini salah tulis ya. Jadi volume benda yang tercelup adalah 3 kalinya volume benda yang muncul ke permukaan. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebuah benda yang massa jenisnya 1200 kg per meter kubik terapung pada zat cair. Bila diketahui volume benda yang berada di atas permukaan air adalah 1/5 dari volume benda total. Jadi volume benda yang ada di atas permukaan air ini adalah 1/5 dari volume benda total. Tentukan berapa massa jenis benda tersebut. Yang ditanyakan adalah rho B, massa jenis benda, ya. Nah, jadi terlebih dahulu kita hitung volume benda yang tercelup, ya. Kalau volume benda yang muncul di atas permukaan zat cair ini adalah 1/5 dari volume benda total, maka volume benda yang tercelup ini bisa kita cari pakai rumus apa? Ya tinggal 1 bagian dari volume benda total dikurangi dengan 1/5 bagian dari volume benda total. Maka hasilnya adalah 4/5 dari volume total. Ya, 4/5 dari bagian dari volume benda total. Ya, kita dapatkan 4/5 tadi. Kemudian kita hitung massa jenis bendanya ya, sesuai dengan yang ditanyakan ya. Pakai rumus rho GV sama dengan rho GV ya. Atau G-nya dicoret, berarti tinggal rho F dikali VBF sama dengan rho B dikali dengan VB. Nah, ini kita pakai terus ya. Nah, sekarang kalau sudah kita hitung massa jenis bendanya ya. Massa jenis bendanya ya kita pakai rumus rho GV sama dengan rho GV ya. G-nya dicoret sehingga tinggal rho F kali VBF sama dengan rho B dikali dengan VB. Ya, berarti mencari rho B-nya itu sama dengan rho F kali VBF dibagi dengan VB-nya. Nah, rho F-nya tadi adalah 1200 ya, dikali dengan VBF-nya. VBF-nya tadi kan volume benda yang tercelup itu kan 4/5 dari volume benda total. Ya, berarti 4/5 dari volume benda total dibagi dengan VB. Ya, kan nggak diketahui. Tulis saja VB. Ya, nanti kita coret yang atas sama yang bawah ini kita coret. Berarti hasilnya adalah tinggal 1200 dikali dengan 4. Nah, kemudian dibagi dengan 5. Berarti 4800 dibagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 960 kg per meter kubik. Nah, kita menuju ke soal yang terakhir ya. Balok yang tingginya 30 cm dan massa jenisnya 0,75 gram per cm kubik mengapung di atas zat cair yang massa jenisnya 1,2 gram per cm kubik. Ya, jadi 1,2 ini adalah massa jenis fluidanya, sedangkan 0,75 ini adalah massa jenis bendanya, baloknya ya. Berapa tinggi balok yang muncul ke permukaan air ya? Kita pakai rumus yang biasanya ya. Rho GV sama dengan rho GV ya. Berarti rho G-nya kita coret, tinggal rho
fluida dikali volume benda yang tercelup ke dalam fluida sama dengan rho benda dikali dengan volume benda. Berarti bisa kita tuliskan ya, V ini ya, volume benda yang tercelup ke dalam fluida dibagi dengan volume benda total itu sama dengan massa jenis benda dibagi dengan massa jenis fluida. Ya, berarti kita tahu tadi massa jenis bendanya adalah 0,75, kemudian dibagi dengan massa jenis fluidanya yaitu 1,2. Nah, kalau masing-masing ini kita kalikan dengan sepertiga, maka hasilnya adalah 2,5. Kemudian 1,2 ini kita kalikan dengan sepertiga, hasilnya adalah 4 ya. Nah, maka 2,5 maka diperoleh hasil 2,5 per 4 ya. Atau ya kalau misalkan sama-sama kita kalikan 2, maka 2,5 kali 2 itu adalah 5. Kemudian yang bawah juga kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 8 ya. Hasilnya adalah 5 per 8. Jadi volume benda yang tercelup ke dalam fluida itu adalah 5 per 8 kalinya dari volume benda total ya. Jadi volume benda yang tercelup ke dalam fluida itu sama dengan 5 per 8 kalinya volume benda total. Jadi ini kan di bawah, pindah ruas ke sini jadinya di atas ya. Berarti 5 per 8 dari volume benda total ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tinggi balok yang muncul ke permukaan. Jadi sebelum kita mencari tinggi balok yang muncul ke permukaan, kita cari dulu volume benda yang muncul ke permukaan ya. Kalau yang volume benda yang tercelup adalah 5 per 8 dari volume benda total, maka volume benda yang muncul ke permukaan bisa kita cari pakai rumus. 1 bagian dari volume benda total dikurangi 5 per 8 bagian dari volume benda total. Hasilnya adalah 3 per 8 dari volume benda total. Ya, maka tinggi balok yang muncul ke permukaan ya tinggal kita mengalihkan 3 per 8 ini ya. 3 per 8 kita kalikan dengan tinggi balok seluruhnya yaitu 30 cm ya. Nah, ini tadi 30 cm. Maka hasilnya adalah 11,25 cm ya. Jadi begitu anak-anak, kalau misalkan yang mulai dari atas ini ya, satuan gram maupun cm kubik ini tidak kita rubah ke dalam satuan SI, maka nanti ketika dicari tingginya, nah satuannya pun masih dalam cm. Nah, seperti itu anak-anak contoh dari soal-soal hukum Archimedes. Semoga kalian paham. Jika masih belum paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga channel ini bermanfaat. Sekian dari Bu Abdin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.